Shalom. Puji Tuhan ya. Haleluya. Tadi cici saya sedikit kesaksian ya. Jadi sedih saya. Karena keponakan saya juga itu kan. Ya. Oke. Hari ini firman Tuhan yang saya bawakan, saya beri judul When you say why God. Ketika kita berkata kenapa Tuhan. Oh, agak rusak ya. PowerPoint-nya agak rusak ya. Mungkin bisa sampai dibenerin ya yang belakang. Ya, judul tema firman Tuhan hari ini adalah ketika kita berkata kenapa Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan pengantar pada pagi hari ini dalam Habakuk 1 ayat yang pertama sampai ke 4. Saya udah siapkan, bisa di next. Nggak ada ya? Aduh. Ya, bisa dibukain aja firman Tuhannya ya dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai yang keempat. Dibuka semuanya aja langsung boleh. 4 ayat. Iya. Sini sudah tertera ya Bapak Saudara ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Saya akan bacakan Habakuk 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Amin. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu, ini kisahnya tentang Nabi Habakuk, di mana Nabi Habakuk ini dapat penglihatan dari Tuhan apa yang akan terjadi pada bangsa Yehuda saat itu. Dan ayat yang kita baca ini isinya tentang Nabi Habakuk bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau sepertinya kok diam saja melihat kejahatan yang terjadi di Yehuda? Oh, kayaknya kok Tuhan diam aja. Istilahnya nih Bapak Saudara nih yang ini kalau direkap nih, dirangkum nih, itu dia bertanya, why God? Kenapa Tuhan? Ya, seperti yang tadi cici saya juga bawakan saksian, dia bilang, kenapa? Dia bingung, kenapa? Ini seorang nabi Tuhan, seorang utusan Tuhan, dia juga berkata, kenapa Tuhan? Ya, namanya juga masih manusia. Begitu juga kita. Pasti ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, pasti kita juga pernah berkata sama Tuhan, kenapa Tuhan? Why Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa saya seperti ini? Betul gak? Gak usah Bapak Ibu Saudara lah. Saya juga pernah Bapak Saudara. Walaupun mungkin kita gak lontarkan itu dengan kata-kata, tapi itu muncul di dalam hati kita. Kenapa Tuhan? Kenapa kok Tuhan seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi Bapak Saudara tentang kata why Tuhan, why God. Ya. Pertama yang perlu kita pahami, keadaan seperti apa sih yang biasanya membuat kita akhirnya berkata why God, kenapa Tuhan? Keadaan yang seperti apa sih? Kan gak mungkin dong tiba-tiba kita lagi baik-baik aja kita diem-diem aja tetap why God. Gak mungkin dong, pasti ada terjadi sesuatu. Coba lihat di PowerPoint-nya ya, kembali lagi di PowerPoint-nya. Bisa? Ya, jadi kapan sih seringkali kita berkata why God? Kenapa Tuhan? Ya, yang pertama yaitu ketika hal buruk terjadi. Ya, hal yang kita nggak sukai terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita nggak, ya pasti ada aja hal buruk. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, tapi tetap aja pasti kita pernah mengalami hal yang buruk, hal yang tidak kita sukai. Misalnya seperti bisnis kita mulai rugi, ketika mungkin dipecat dalam pekerjaan, ketika mungkin kita jatuh sakit, mungkin ketika ekonomi kita hancur, disakiti orang, dikhianati teman, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita kasihi. Ya, nah ini semua adalah hal-hal yang mungkin gak enak bagi kita, hal-hal yang mungkin buruk bagi kita, betul gak? Dan ketika hal-hal ini terjadi,
biasanya kita akan berkata, why God? Kenapa Tuhan? Betul gak? Seperti cici saya tadi bilang, dia bingung, dia bertanya, kenapa sih Tuhan? Itu juga terjadi sama kita. Nanti kita berkata, kenapa Tuhan? Ketika kita mengalami hal buruk, kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa saya sakit? Kenapa saya jadi gak ada pekerjaan? Kenapa dia harus meninggalkan saya? Dan mungkin dan lain-lain sebagainya. Dan inilah keadaan yang terjadi ketika yang membuat kita seringkali akhirnya berkata, kenapa Tuhan? Why? Yaitu hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kapan seringkali kita berkata, why God? Yaitu ketika sesuatu terjadi tetapi tidak sesuai keinginan kita. Bukan hal yang buruk loh. Cuma karena tidak sesuai dengan keinginan kita aja, kita kadang-kala juga bisa berkata, why God? Kenapa Tuhan? Misalnya ada seorang pasangan muda yang baru menikah, ingin punya anak anak laki-laki, berdoa minta anak laki-laki. Tapi pas lahir tentunya anak perempuan. Punya anak perempuan hal yang buruk gak? Enggak, hal yang baik. Bahkan ada orang di luar sana yang ingin punya anak masih susah, betul gak? Tapi karena tidak sesuai keinginan kita, bisa seringkali kita jadi berkata, why God? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kok gak sesuai? Mungkin kita doa biar dapat pekerjaan, tapi gajinya tidak sesuai. Ya, dapat pekerjaan, hal yang baik. Ada banyak orang gak bisa bekerja, tapi karena gajinya gak sesuai, kita berkata sama Tuhan, why God? Kenapa? Ya, karena hal yang terjadi dalam kehidupan kita gak sesuai sama keinginan kita. Itu membuat kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa? Yang ketiga, next. Kapan seringkali kita berkata, why God? Yaitu ketika sesuatu terjadi tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau tadi keinginan hati kita, kalau yang ketiga tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan Tuhan perbuat sama kita. Misalnya ketika kita doa, kita lagi sakit, kita doa, Tuhan sembuhkan. Kok gak sembuh? Ya kan? Itu tidak sesuai ekspektasi kita. Katanya Tuhan itu maha kuasa, ada Tuhan mengasihi saya, kok saya gak disembuhkan? Itu bisa, saudara. Atau kisahnya Habakuk, di mana Habakuk juga bertanya sama Tuhan, ini kenapa Tuhan? Ada kejahatan, tapi kok Tuhan diemin aja? Kok Tuhan gak bertindak? Di luar ekspektasi. Yang harusnya Tuhan bertindak dong. Harusnya Tuhan lakukan sesuatu dong. Nah, tapi karena tidak sesuai ekspektasi kita, kita akhirnya bisa berkata, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa? Katanya rencanamu indah, ini kok gak ada indah-indahnya? Katanya Tuhan baik, kok ini kok gak baik? Nah, seperti itu Ustaz. Ini adalah kejadian, hal-hal yang membuat kita seringkali akhirnya kita berkata kepada Tuhan, why God? Kenapa Tuhan? Kemudian selain kita pahami hal-hal yang terjadi, kita juga harus bisa berpikir, Ustaz, sebenarnya ketika kita berkata, kenapa Tuhan? Itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya apa sih? Karena ada banyak maksud nih, betul gak? Kalau kita berkata nih, kenapa Tuhan? Itu maksudnya apa? Ada beberapa maksud, Bapak Saudara. Next. Yang pertama, karena memang kita aja benar-benar gak ngerti. Iya, kenapa Tuhan? Kok terjadi seperti ini? Kita benar-benar nanya sama Tuhan. Jelas, ya. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Karena apa? Saya nggak ngerti Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya nggak mengerti. Makanya saya bertanya, kenapa Tuhan? Itu yang wajarnya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu maksud wajarnya. Tetapi ada beberapa maksud lain. Maksud yang kedua apa? Next. Tidak terima. Ada orang-orang yang berkata kepada Tuhan, why God? Kenapa Tuhan? Bukan karena dia nggak ngerti, tapi dia nggak mau terima sesuatu yang buruk. Ada orang yang mau terimanya sesuatu yang baik doang dari Tuhan. Tetapi ketika hal yang dia anggap tanda kutip buruk, why? Kenapa Tuhan? Betul gak? Nggak ada orang yang dapat sesuatu yang baik terus dia bertanya, why Tuhan? Kenapa? Nggak ada dong. Ada orang yang misalnya dapat pekerjaan gaji misalnya 10 juta, besar. Terus dia nanya sama Tuhan, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Kok gajinya besar banget? Nggak ada, betul gak? Atau orang dapat hadiah, dapat rumah, terus dia nanya, wah kenapa Tuhan? Kok saya yang dapat rumah? Nggak ada, Bapak Saudara, betul gak? Pasti ketika
kita menolaknya, kita nggak terima, baru kita ngomong, kenapa Tuhan? Betul gak saudara? Tapi artinya ketika kita bilang kenapa Tuhan dan kita nggak menerimanya itu, berarti sama saja kita itu mengeluh. Betul gak saudara? Ada orang yang setiap hari bertanya sama Tuhan, tapi bukan dia nggak ngerti, ngeluh, kenapa sih Tuhan? Saya kok susah banget sih hidupnya. Aduh, kenapa sih Tuhan? Kok ini capek banget sih? Aduh, kenapa sih Tuhan? Betul gak? Ujung-ujungnya jadi apa? Mengeluh. Bukan yang nggak ngerti, tetapi mengeluh. Karena apa? Sebenarnya menolak, nggak mau ini yang buruk ini. Sebenarnya menolak, nggak mau nih yang gak enak ini. Betul gak saudara? Itu maksudnya. Kadang-kala kita ngomong why God, ternyata bukan nggak ngerti, tapi nggak terima. Terus apa lagi maksudnya? Yang ketiga. Maksud yang ketiga ketika kata why God, itu kita menyalahkan Tuhan. Betul gak? Ada berapa orang yang kalau dia mengalami sesuatu nggak enak, dia berkata why God, tapi bukannya bertanya karena nggak ngerti, bukan hanya karena dia nggak mau, tetapi karena seakan-akan ini kerjaannya Tuhan ya yang bikin saya susah ya. Kenapa sih Tuhan lakukan ini? Betul gak? Jadinya apa ujungnya? Menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Bahkan ekstrim ada yang bilang, oh Tuhan jahat sih. Seringkali ketika kita berkata itu, maksudnya itu begitu. Malah jadi menyalahkan Tuhan. Ini jadi sesuatu yang gak baik Bapak Ibu. Kemudian apalagi maksud dari kata why God, kenapa Tuhan? Yang keempat, itu meragukan Tuhan. Jadi gak percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Katanya Tuhan baik, kenapa ini buruk? Katanya rancanganmu penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa ini kecelakaan? Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Mana Tuhan? Jadi mulai meragukan. Jadi maksud kata why God, kadang-kala kita keluar kata-kata itu, ternyata banyak hal yang lebih negatif Bapak Saudara, daripada benar-benar mempertanyakan karena kita nggak mengerti. Betul gak saudara? Jadi ketika kata-kata why God itu muncul dalam kehidupan kita, ternyata ada sesuatu yang gak baik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya gini Ustaz, sebenarnya boleh gak sih kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Boleh gak sih? Boleh. Tapi jangan sampai ketika kita bertanya sama Tuhan, malah kita menjadi pengeluh. Ketika kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Malah kita jadinya seperti menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan jahat. Jangan sampai ketika kita berkata why God, kenapa Tuhan, malah kita jadi seperti orang yang gak percaya sama Tuhan. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita mau belajar, ketika kita berkata why God, itu harus ada yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena maksudnya ini, ada yang memang tidak mengerti, tapi ada juga tidak terima, menyalahkan Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan. Hari ini kita mau belajar saudara, ini adalah sesuatu yang baik yang harus kita selalu ingat ketika muncul kata-kata dalam hati kita, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan saya yakin kita seringkali muncul di dalam hati kita, betul gak? Terjadi yang sesuatu, kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi pada saya? Nah, hari ini kita mau belajar apa sih yang harus kita lakukan ketika kata why God, kenapa Tuhan itu muncul di dalam hati kita, walaupun mungkin gak secara verbal tapi berbisik dalam hati kita. Yang pertama, next. Ini kata why God. Nah, pertama kita harus cari tahu jawabannya. Ya. Why God tadi yang pertama tentunya karena kita nggak mengerti, ya kan? Tadi kenapa kita berkata why God? Karena kita nggak mengerti. Jadi artinya yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari tahu jawabannya. Kita harus ngerti dulu. Karena ada banyak orang yang berkata why God, why God? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi bukan pingin tahu beneran jawabannya, tetapi apa? Hanya ingin nyalahin Tuhan, hanya ingin mengeluh, hanya ingin apa? Meragukan kuasa Tuhan. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita harus cari tahu dulu jawabannya. Jawabannya dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Ada banyak orang yang mengalami sesuatu yang gak enak, dia cari manusia.
Padahal kita tanya, kenapa Tuhan? Tapi kita nggak tanya sama Tuhan langsung. Kita nggak cari tahu, kita nggak cari Tuhan, kita nggak datang sama Tuhan. Yang pertama, yang paling penting, kita harus datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita cari jawabannya sama Tuhan, jangan sama manusia. Memang betul, Tuhan bisa memberikan jawaban dari hamba-hamba Tuhan. Tapi yang paling benar, kita cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita sungguh-sungguh berseru sama Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan sama kita. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Mungkin awal-awal ketika cici saya tadi kesaksian, pasti bingung, kenapa sih itu? Tapi habis itu dia berkata, dia mulai mengerti. Betul gak? Karena apa? Dia cari Tuhan, dia doa datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang berkata, why God, kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi cari Tuhan enggak. Datang ibadah enggak. Doanya enggak. Justru kalau kita mau cari tahu, kita harus datang sama Tuhan. Kita datang ibadah, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, cari Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan, sehingga membuat kita mengerti. Berseru kepada Tuhan, seperti Habakuk, yang bukan hanya sekedar, why God, dia seorang nabi, tetapi ketika dia sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab, akhirnya dia mengerti. Yang tadinya dia mungkin mengandalkan pikirannya, dia akhirnya mulai mengandalkan Tuhan. Dia hidup dalam iman, di dalam jalannya Tuhan, tanpa menghiraukan keadaan. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Next. Ada kata-kata begini, don't say God has been silent when your Bible has been closed. Jangan berkata Tuhan itu diam, padahal Alkitabmu sendiri itu selalu tertutup. Atau kata lainnya gini, jangan berkata Tuhan itu diam, padahal kita sendiri gak pernah baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, gimana kita mau dengar suara Tuhan, padahal kita sendiri gak pernah baca firman Tuhan? Gak bisa. Kita bilang, Tuhan kok diam aja, Tuhan kok gak jawab saya? Kita aja sendiri gak pernah baca firman-Nya, bagaimana kita bisa melihat jawaban Tuhan? Makanya selain kita cari Tuhan, kita datang berdoa, kita baca firman Tuhan, sehingga pasti kita akan mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti. Di dalam kehidupan kita pasti ada saja keadaan yang terjadi, kejadian yang mungkin tidak baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, why God, kita gak mengerti Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Ya. Meskipun kadang kita masih gak ngerti. Kenapa? Karena kita kan manusia, Bapak Saudara. Rancangan Tuhan itu yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang begitu tinggi, ya, pasti kita mungkin gak bisa mengerti. Tetapi ketika kita tetap datang sama Tuhan, kita tetap cari Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan, sehingga kita tetap bisa berjalan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi ini yang pertama, Bapak Saudara, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berkata, why God, kenapa Tuhan? Kita cari itu jawabannya, cari tahu dulu. Jangan cuma why God, why God, why God. Tetapi kita harus cari Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, untuk kita dapatkan jawabannya daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, next. Apa yang harus kita lakukan ketika kata why God muncul dalam benak kita? Yang kedua, selalu ingat, Tuhan Yesus baik. Selalu ingat, Tuhan Yesus baik. Ada satu cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah dengar, ya, cerita tentang petani dan kuda cantiknya. Ya, dimana petani ini punya seekor kuda yang sangat cantik. Ya, dia rawat dari kecil sampai besar. Wah, cantik sekali kudanya. Suatu ketika ada seorang kaya yang melihat kudanya cantik banget nih, ya kan? Waduh, ini kuda bagus banget, saya mau beli dong dengan harga yang tinggi. Si petaninya mikir, aduh, ini saya udah sayang banget sama kuda ini, dari kecil saya rawat. Ya, akhirnya dia tolak, Saudara. Enggak deh, saya nggak jual. Ya kan? Akhirnya orang kaya itu pulang. Ketika tetangga-tetangganya ngeliat, ya kan, namanya juga tetangga-tetangga, ya, dia lihat, ya ampun, kamu nolak. Padahal kalau kamu terima tawaran itu, wah, kamu hidupnya bisa enak loh. Lebih baik dijual itu kuda. Kamu kan miskin.
Petani itu diam aja, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, petani itu nggak menghiraukan. Udahlah, jangan banyak bicara dulu lah. Ya kan, beberapa hari kemudian tiba-tiba kudanya itu hilang, Bapak Ibu. Hilang dari kandang. Petaninya kaget. Ya kan, waduh, kuda saya hilang. Tetangga-tetangganya lihat, wah, kudanya hilang ya. Waduh, sial banget kamu. Kamu mendapatkan kejadian yang buruk banget ini. Ya, udah kemarin kamu tolak itu saudagar kaya, mau beli kuda kamu, kudanya malah hilang. Wah, nggak punya apa-apa sekarang, kamu miskin banget. Kasihan banget kamu. Padahal petani itu hanya diam aja, Bapak Saudara. Udahlah, jangan cepat bernilai ini buat baik atau buruk. Udah, kita jalanin aja lah dengan bersyukur. Ya. Lalu apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Tiba-tiba kudanya itu balik lagi, saudara. Ya, tapi nggak sendiri, bawa 5 kuda. Ya, bawa 5 kuda. Kaget petani yang, waduh, tadinya dia cuma punya 1 kuda, sekarang dia jadi punya 6 kuda. Tetangganya ngeliat lagi kan, waduh, luar biasa, bener juga nih. Memang ternyata ini hal yang baik ya, Bapak Ibu. Waduh, dia bilang, wah, hebat banget petani. Wah, Anda beruntung banget, tadinya 1 kuda jadi 6 kuda. Wah, petaninya kan sambil senyum. Ya, makanya udah jangan cepat-cepat menilai sesuatu itu buruk atau baik. Ya udah, bersyukur aja. Ya, bersyukur aja. Nah, ya udah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, jadi ada kan 5 kuda baru nih. Itu dirawat oleh anak si petani ini. Ya, namanya juga kuda liar, kuda baru ya. Terjadi kecelakaan, Bapak Ibu. Anaknya jatuh dari kuda, kakinya patah. Ya kan, kakinya patah. Tetangganya ngeliat lagi, waduh, ya. Kakinya patah tuh. Waduh, sial banget kamu petani, anak kamu jadi nggak bisa berjalan. Lagi mungkin di gips ya. Ya kan, waduh, sial banget. Udahlah, petani senyum aja. Ya udahlah, itu dia diem aja, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Seminggu kemudian tiba-tiba ada terjadi peperangan di desa itu, ya, di kota itu. Sehingga pemerintah memutuskan setiap anak muda harus ikut perang yang masih kuat dan sehat. Waduh, tetangga-tetangganya kaget. Aduh, kamu beruntung banget. Anak kamu kakinya patah, lagi dalam proses pemulihan. Anak saya harus dikirim ke medan perang. Aduh, kita mah semua kasih khawatir, anak kita masih hidup atau enggak nanti. Kalau kamu mah masih enak-enak aja, pasti anak kamu sehat-sehat di rumah. Ya, udah, si petaninya senyum-senyum aja, diam ya. Kemudian dia berkata begini, Bapak Ibu. Ya udahlah, makanya jangan terlalu cepat menilai sesuatu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, menyatakan ini baik, ini buruk. Semua adalah proses perjalanan hidup. Syukuri aja, terima aja yang ada, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini belum tentu baik, besok bisa jadi baik. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Ya, dikatakan gini, anak-anak kalian yang pergi itu juga ada rencana Tuhan. Kalau mereka memang mati di medan perang, mereka pulang jadi pahlawan. Ya, ketika kalau mereka masih hidup, mereka akan dihormati. Lagian hidup dan mati orang itu di tangan Tuhan. Anak saya nggak ikut perang pun, dia bisa aja mati di sini. Jadi udah, bersyukur aja, percaya aja segala sesuatu ada dalam rencananya Tuhan. Segala perkara diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, ketika kita dapat hal yang baik, biasanya kita gampang bilang Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Dapat pertolongan, Tuhan Yesus baik. Dapat kesembuhan, Tuhan Yesus baik. Tapi ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau sesuatu hal yang kita anggap buruk, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan Engkau sungguh baik? Masih bisa? Seringkali ketika kita berkata, why God, kenapa Tuhan? Membuat kita udah gak percaya lagi kalau Tuhan itu baik. Makanya ketika kata-kata itu muncul dalam hati kita,
Yang harus kita ingat yang kedua, ingat selalu Tuhan Yesus selalu baik. Meskipun kadang kita ngelihatnya nggak baik, tapi itu belum selesai Bapak Ibu. Itu ada prosesnya, masih berjalan. Jangan kita cepat-cepat bilang itu buruk. Karena apa? Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika sesuatu yang terjadi, kita mau belajar, kita harus tetap ucapkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau ketika kata-kata itu muncul dalam hati Bapak Ibu Saudara, why God, kenapa Tuhan? Ingat, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus selalu baik. Amin Bapak Ibu. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, yang harus kita pahami. Tadi yang pertama, kita harus cari Tuhan, cari tahu jawabannya. Ya, baca firman Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat selalu Tuhan Yesus itu baik. Yang ketiga, next. Apa yang harus kita lakukan ketika kata why God itu muncul dalam benak kita? Yang ketiga, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika Habakuk sampai bertanya nih, seorang nabi sampai bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa dia sampai bertanya sama Tuhan? Karena dia pakai pengertiannya sendiri. Harusnya kalau Tuhan lihat yang gak bener kayak gini, Tuhan langsung bertindak dong. Kalau ada yang jahat begini, Tuhan jangan izinkan terjadi dong harusnya. Makanya dia berkata seperti itu, Tuhan, kenapa engkau diam saja melihat kejahatan ini? Kenapa? Karena pakai pemikiran kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Kita pakai pemikiran kita sendiri. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Harusnya Tuhan kan baik, mestinya jangan dong Tuhan kayak gini. Kan ada cara yang lain dong Tuhan. Seringkali kita jadi nego-nego sama Tuhan. Tapi kalau Habakuk ketika dia benar-benar sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan, akhirnya dia mengerti Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia mengerti bahwa dia tidak lagi harus mengandalkan pikirannya lagi, bersandar kepada pengertiannya lagi sendiri, ya. Saudara pernah gak sih pikir kalau kenapa sih kalau kita tuh minta sesuatu sama Tuhan tuh Tuhan gak langsung kasih gitu? Ya, misalnya kita doa minta sesuatu, Tuhan tuh gak bisa langsung kasih gitu. Padahal kan sebenarnya bisa aja langsung kasih, betul gak? Kenapa sih kayak gereja ini ya, kita harus nunggu 9 tahun untuk proses kita dapat tanah fasos di gereja tempat ini? Kenapa sih Tuhan gak kasih langsung aja? Kenapa sih harus melewati orang-orang yang gak suka sama gereja ini? Kenapa sih kayaknya prosesnya dipersulit, kita harus nangis-nangis, harus doa-doa sama Tuhan? Kenapa sih Tuhan gak langsung kasih aja gitu? Kalau misalnya kita tuh lagi butuh pekerjaan, kenapa Tuhan gak langsung kasih langsung kerjaan yang bagus? Ketika kita pingin sesuatu, Tuhan gak langsung kasih aja langsung. Kenapa ya? Tuhan kok gak langsung kasih ya Bapak Ustaz? Karena apa? Karena jauh lebih daripada yang Tuhan bisa berikan sama kita. Tuhan tuh lebih penting proses yang kita alami Bapak Ustaz. Karena kalau Tuhan kasih yang baik sama kita, itu cuma menyenangkan hati kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu proses sebelum dia mendapatkan yang terbaik, itu untuk mengubahkan hidup kita, mengubah dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Harus ada proses. Bapak Saudara tahu lagu Jadikan Aku Indah yang Kau pandang mulia. Kalau kita nyanyi itu mungkin kita pikir ya jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Tapi seperti bejana di tangan penjunang, nggak semudah itu menjadikan sesuatu bejana jadi indah. Ternyata kalau kita lihat prosesnya, tanah liat itu harus diinjek-injek dulu, dibuang dulu tuh gas-gas di dalam tanah. Habis itu mulai dibentuk dulu tuh. Habis dibentuk dia apa? Dibakar Bapak Ibu, bakar. Biar apa? Keras. Habis dibakar apa? Ditaruh dulu, didiemin, didinginin. Seakan-akan kayak nggak ada sesuatu, nggak ada Tuhan, didiamin aja. Habis itu baru dibakar lagi. Habis itu baru dipoles, baru jadi indah. Segala sesuatu itu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kita ada proses, bukan karena Tuhan jahat, tapi ingin membentuk kita menjadi indah, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Kadang-kala kita memang manusia maunya instan, betul gak? Sampai sekarang aja masih banyak orang yang suka makan mie instan, ya, murah, cepat masaknya,
enak, betul gak? Orang-orang pengennya gitu, instan, murah. Murah ini bicara apa? Pengorbanan, ya kan? Yang nggak usah ribet-ribet lah, harus berkorban, ya kan? Ya, terus cepat, pengennya cepat, betul gak? Waktunya yang cepat, ya kan? Terus enak, jangan yang nggak enak dong, betul gak? Kadang-kadang kita maunya gitu sama Tuhan. Tuhan maunya tuh yang nggak ribet, maunya yang cepat, sama yang enak-enak aja. Tetapi tahu gak Bapak Saudara, yang instan-instan itu biasanya nggak sehat, betul gak? Ya kan, kemarin saya baca tuh, wah, mie instan ini kalau kita makan sama aja kita memupuk penyakit di umur tua kita. Wah, seru juga ya. Tapi tetap aja banyak yang makan katanya. Karena apa? Enak. Saya juga masih makan Bapak Ibu. Ya, tapi begitu, yang instan-instan memang enak kelihatannya Bapak Saudara, tapi sebenarnya nggak sehat. Coba next. Nah, ini ada satu, Michael Carroll, orang yang pernah menang lotre di mana nih ya? Di luar negeri ya, sebesar 15,5 juta dolar. Tadinya dia itu cuma bekerja sebagai apa tuh saya lupa ya. Pokoknya gajinya cuma sekitar 8 juta. Ya, tapi kemudian dia menang berapa nih? 15,5 juta dolar. Itu kalau dirupiahin 223 miliar. Tuh bayangin Saudara, kalau tiba-tiba Bapak Ibu dapat 200 miliar. Ya, apa yang terjadi? Ya kan, ada yang nggak bisa tidur, mati kali besok ya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi sama kehidupan dia ini kejadian nyata, ternyata ada loh. Ya, yang tadinya kere banget, susah, totonya dia dapat tiba-tiba 200 M. Apa yang terjadi? Istrinya diceraiin. Terus apa? Ya, dia meniduri 4.000 wanita, menghabiskan 3.000 dolar atau 43 juta setiap harinya untuk beli kokain, obat-obatan terlarang. Belum lagi pesta pora dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun berapa nih? Saya nggak catat di sini ya. Saya nggak bisa munculin semuanya. Akhirnya selama hampir 10 tahun, akhirnya dia jadi bangkrut. Akhirnya jadi tukang sampah, Bapak Ibu. Iya. Ini menunjukkan sama kita, menggambarkan apa? Sesuatu yang instan kadang-kala nggak menjadikan kita baik loh. Nggak menjadikan kita indah. Apalagi di hadapan Tuhan yang kayak gini emang indah Bapak Saudara. Nggak indah. Kadang-kala proses itulah yang membuat kita menjadi indah. Segala sesuatu yang instan itu tentu jadi baik dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak sama kita bersyukur aja. Itu karena proses Tuhan menjadikan kita indah di hadapan Dia, bukan di hadapan manusia. Saya mau sedikit cerita Bapak. Ya, jadi memang di beberapa tahun ini ya, dari keluarga saya, ya cici-cici saya ya, memang kita sedang mengalami penurunan secara ekonomi lah. Ya, yang tadinya mungkin Tuhan berkati, ya kayaknya mungkin bisa lebih sukacita. Tiba-tiba kita harus mengalami ya tanda kutip kesulitan lah dalam ekonomi. Bukan hampir semua ya, cici-cici saya juga gitu. Jadi ketika itu saya dengar mama saya itu sedih ya. Nah, sebagai orang tua gimana sih yang nggak sedih ya? Yang khawatir kalau melihat anaknya tuh susah hidupnya. Kok anaknya jadi susah sih hidupnya gitu ya. Tapi ya namanya juga orang tua, bisa aja khawatir ya. Tapi kalau saya renungkan yang tadi ya, ketika saya bertanya sama Tuhan, why God, kenapa Tuhan? Ya mungkin mama saya juga sempat berkata, kenapa Tuhan kok jadi pada susah hidupnya? Tapi saya percaya ketika itu Tuhan menjawab ya, karena ini proses dari kita, anak-anak dari mama, orang tua ya. Kita semua ada prosesnya Tuhan. Ini kita lagi diproses untuk menjadi indah. Dan indahnya tuh bukan di mata manusia Bapak Ibu Saudara, tapi di mata Tuhan. Mungkin kalau orang lihat tuh mungkin biasa aja, tetapi di mata Tuhan tuh Tuhan yang lebih tahu. Betul gak Bapak Saudara? Bahkan kalau Tuhan izinkan, orang-orang juga bisa lihat kita hidupnya menjadi karya yang indah yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau misalnya Bapak Saudara ada muncul kata-kata, why God, kenapa Tuhan? Ya, jangan pakai pengertian kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tetap pakai pengertian kita sendiri, akhirnya kita terjebak dengan pengertian kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya rancangan yang indah dan proses yang indah yang akan menjadikan kita indah. Jadi inilah yang bisa kita pelajari Bapak Saudara hari ini ya. Ketika why God itu muncul dalam kehidupan kita,
Yang pertama tadi yang harus kita lakukan apa? Kita cari tahu dulu jawabannya. Cari tahu kenapa Tuhan. Cari Tuhan, baca firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus selalu ingat Tuhan Yesus baik. Dan yang ketiga, kita jangan pakai pemikiran kita sendiri. Jangan bersandar pada pemikiran kita sendiri. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita, bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menegur kami, menguatkan kami. Biarlah Tuhan apa yang hari ini kami dengar bisa kami simpan dalam hati kami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh baik, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Kau Tuhan yang punya rancangan yang terindah dalam kehidupan kami, dan Kau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami gak mau mengeluh Tuhan. Kamu selalu bersyukur, kamu selalu percaya, kamu selalu Tuhan dekat denganmu Tuhan. Dan Engkau yang akan meningkatkan setiap apa yang kami tak mengerti. Engkau yang akan memberikan kekuatan yang selalu baru dan pengharapan yang selalu baru di dalam-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang tak terbatas selalu bekerja atas setiap jemaat-Mu, dan berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ada di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, tadi kesaksiannya sebenarnya itu nyambung juga ya. Gak ada janjian loh saya sama adik saya tentang itu. Cuman dia karena udah biasa bawa firman, jadi tertata gitu maksudnya ngejelasinnya ya itu tadi maksudnya, tapi diberantakan kalau saya ngomongnya kemana-mana. Ya, saudara. Oke, kita mau bawa persembahan dulu, saudara. Kita mau bersatu di dalam